Assalamualaikum pemirsa Dialog Jember, menjelang pemilihan umum pada tahun 2024. Tahapan pemilihan umum sudah dimulai. Nah, yang dilakukan saat ini adalah pemutakhiran data pemilih. Tahapan maupun pelaksanaan pemilihan umum sendiri diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Nah, keberadaan dari Bawaslu ini pemirsa tentu penting karena sebagai pengimplementasian asas-asas demokrasi yang diimplementasikan tentunya di negara Indonesia. Nah, pemirsa, kita akan membahas terkait dengan pengawasan pemilu pada 2024 mendatang bersama saya Wilda Aulia dalam program Dialog Jember. Baik pemirsa, untuk membahas terkait dengan pengawasan jelang pemilu 2024, telah hadir bersama saya narasumber kita hari ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Mas Imam Tabroni Pusaka. Baik Mas Imam Tabroni, selamat datang di studio kami Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Mas Imam? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Mas Imam. Mungkin Mas Imam bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu? Terima kasih, selamat pagi buat pemirsa JTV, khususnya di Kabupaten Jember. Semoga selalu sehat-sehat dan tetap jaga kesehatan. Baik, Mas Imam, berbicara mengenai pengawasan jelang pemilu. Nah, tahapan pemilu yang telah dilaksanakan adalah pemutakhiran data. Nah, kiranya dari tahapan tersebut seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, jadi di pemutaran data pemilih ini ada yang namanya tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian. Ini untuk menentukan TPS, salah satunya adalah TPS, menentukan TPS-nya, kemudian menentukan daftar pemilih sementara sebelum menjadi daftar pemilih tetap. Apakah kemudian coklit ini, bagaimana coklit ini door to door dilakukan oleh Pantarlih. Pantarlih ini panitia pemutakhiran data pemilih yang itu dibentuk oleh PPK atau KPU sebagai pelaksana teknis pemilu di 2024. Kemudian melakukan pencocokan dan penelitian ini door to door didata apakah di rumah tersebut memiliki suara atau yang memiliki hak suara untuk pemilu gitu kan. Apakah ketika door to door itu apakah ada yang satu kakak itu sudah meninggal dunia atau terdaftar di TPS lain, mungkin tujuannya seperti itu, sehingga untuk memastikan gitu ya? Nah, sehingga di sini Bawaslu juga selalu berkoordinasi dengan KPU terkait dengan coklit. Kita juga mengikuti pengawasan secara melekat kepada Pantarlihnya dan PPS melalui pengawas kelurahan desa, sehingga kami bisa memantau apakah yang dilakukan oleh Pantarlih ini benar-benar dicoklit atau hanya digarap sendiri di rumah, biasanya seperti itu. Betul. Oke, Mas Imam, terkait dengan tahapan pemilu tadi yang pemutakhiran data begitu. Nah, adakah dari pengawasan Bawaslu adakah temuan kendala atau potensi dari kecurangan itu sendiri? Ya, kalau kendala sih pasti ditemui ya, karena memang di Jember sendiri selain banyak pendatang dan juga kemudian geografisnya juga beberapa wilayah sangat menyulitkan, sehingga dan juga kalau di Bawaslu ini kan kita kan pengawasannya kan hanya sampai di desa untuk sekarang PKD, sedangkan pengawas kelurahan desa itu satu desa atau satu kelurahan itu hanya satu orang gitu loh. Dan harus mengawasi beberapa ratus orang Pantarlih, sedangkan Pantarlih itu basicnya kan RT RW memang, RT RW, sehingga ya bagi tugas dengan panwascamnya juga untuk turun ke bawah. Kendalanya mungkin di sana kita kekurangan sumber daya aja, tetapi
itu bukan menjadi alasan bagi kita sebagai pengawas. Kita tetap berkoordinasi dengan khususnya PPS yang atasan langsung dari Pantarlih secara struktural. Ya. Apa aja yang akan ditemui nanti ketika dilakukan pencocokan dan penelitian. Biasanya kalau di kota itu kendalanya adalah jarang ada orang di rumahnya gitu. Betul, loh. Jadi betul. misalnya di perumahan-perumahan karena satu kakak itu ternyata bekerja semua misalnya. Yeah. Ini jarang bisa ditemui gitu loh. Sedangkan untuk memastikan Pantarlih ini bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh PKPU maupun undang-undang, bahwa selain mencocokkan dan penelitian juga memberikan apa stiker bahwa rumah ini masuk TPS ini dan siapa aja yang memiliki hak suara itu biasanya di stiker itu ada. Di stiker ada yang kemudian itu ditempel di rumah-rumah atau di pintu-pintu rumah yang sudah, simbol juga ya, bahwasanya sudah didata. Sudah dicoklit gitu. Mungkin baik. Itu aja sih kendalanya. Iya. Baik, terkait dengan kendala mungkin seperti itu ya Mas Imam. Nah, kiranya potensi dari kecurangan apakah sudah terlihat, Mas? Kecurangan terkait apa ini? Kecurangan terkait dengan tahapan pemutakhiran data itu sendiri. Data pemilih. Ya itu tadi, Mbak. Jadi ada, karena kita juga sumber daya kita, SDM kita harus mengawasi begitu banyaknya apa pencocokan dan penelitian, sehingga kita hanya apa uji sampling aja sih, sampling. Karena kan secara SDM kuantitas daripada pengawas kami di desa ini nggak sama dengan SDM yang ada di KPU, dalam hal ini adalah Pantarlihnya, karena Pantarlih ini hanya berbasis RT RW kan, dan biasanya Pantarlih itu adalah orang-orang atau ketua RT masing-masing, biasanya seperti itu, karena yang mengetahui warganya bahwa warganya ini sudah meninggal atau tidak, apakah sudah memiliki hak pilih atau tidak, umurnya sudah memenuhi atau tidak, seperti itu sih. Baik. Jadi kecurangannya itu yang kami temui itu ya bukan kecurangan sebenarnya, tapi kendala ya kendala tadi. Dan mungkin bisa jadi nanti begitu ya. Saat ini masih belum 17 tahun, tapi setelah ketika 14 Februari nanti sudah 17, ini kan memasuki ini kan umur juga yang sudah untuk memilih gitu ya. Hak pilih ya. Sesuai. Jadi kendalanya secara administratif saja sih. Oke. Nah, dari kendala maupun ancaman begitu ya, Mas Imam, bagaimana upaya yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut? Ya, kami salah satunya adalah melakukan patroli pengawasan hak pilih. Ini serentak dilakukan sesuai instruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, bahwa kami harus melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih. Jadi di setiap kecamatan itu atau di setiap kantor Panwascam itu kami membuka posko aduan apabila ada dari sebagian masyarakat yang itu ternyata belum didata atau belum dicoklit oleh Pantarlih, bisa melaporkan ke posko aduan yang ada di sekretariatan Panwascam masing-masing di kecamatan di Kabupaten Jember, seperti itu. Oke, berarti ada patroli pengawasan ini untuk memastikan kembali begitu ya. Baik, Mas Imam, menarik sekali pembahasan ini. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.